Mari saudara, saat ini kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari sambil kita mau angkat satu nyanyian. Ubah setiap hidup kami Tuhan. Hanya firman-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami. Haleluya Yesus. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus. Amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamah kami, jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Biar Roh Kudus berkarya dalam setiap hidup kami. Berkaryalah Roh Kudus di sini, amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus, Roh Kudus di sini, amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, kuasa-Mu, jamah kami, jamalah kami, jamalah siap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, oh bentuk kami Bapa, amin. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Sekali lagi katakan dari awal. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini, amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu Tuhan, jamah kami, jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi
baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Amin. Jadikan kami, ini kerinduan kami Tuhan. Ubahlah, bentuk setiap hidup kami Tuhan. Jadikan kami sama seperti Yesus. Mari kita bangkit berdiri, katakan, ubahlah kami, bentuklah kami. Amin. Jadikan kami, ubahlah kami, bentuk setiap hidup kami Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Lebih sungguh-sungguh katakan, ubahlah kami, ubahlah. Bentuklah kami, bentuk setiap hidup kami Tuhan, bentuk setiap hati kami Tuhan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Mari saudara angkat tanganmu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ubahkan hati kami, ubahkan hidup kami, sehingga kami lambat laun menjadi seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau memanggil kami untuk satu hari kelak mengubah hidup kami menjadi sama seperti Engkau, sempurna seperti Engkau Tuhan, melalui firman Allah dan Roh Kudus yang bekerja di antara hidup kami. Engkaulah yang bekerja dengan kasih-Mu sampai kami menjadi sama seperti Engkau. Hargai, itulah firman-Mu Tuhan. Engkau yang ajarkan kami untuk menghargai, memperhatikan firman Allah dengan baik. Makanya Tuhan, kami ada di sini untuk belajar. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami mengerti rencana kehendak-Mu atas hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan memberkati. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema waktunya sudah sangat singkat. Ya, waktunya sudah sangat singkat. Kedatangan Tuhan ada di ambang pintu. Ya, saya tidak bosan dan tidak mau berhenti untuk menyampaikan kepada umat Tuhan bahwa waktunya kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu dan waktunya sudah sangat dekat. Bagaimana kita harus hidup di zaman seperti ini menjelang datangnya Tuhan yang kedua kali, yang pasti. Ya, Tuhan berkata Dia pasti datang kembali pada kali yang kedua. Tidak lagi bayi di Bethlehem. Itu yang harus kita tahu. Tuhan Yesus datang ke dunia pertama kali sampai mati di kayu salib. Itu manusia yang sangat hina,
lahir di kandang, matinya di atas kayu salib seperti penjahat. Tapi itu dilakukan untuk kita, agar kita yang berdosa ini dihidupkan, mati secara rohani dihidupkan. Namun dia berkata nanti dia akan datang kembali. Tapi tidak semua orang bisa kuat memandang dia. Ya, nanti dia datang dalam kemuliaan yang luar biasa. Ya, bukan lagi manusia yang hina, lahir di kandang, tidak. Tetapi dia datang sebagai raja kemuliaan, raja di atas segala raja. Jadi waktu ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus kita jaga atau kita buat di masa penantian kedatangan Tuhan, ya, jangan hidup tanpa Roh Kudus. Artinya kita ini setelah ditebus oleh darah Kristus, kita menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Nah, jangan sampai Roh Kudus itu akhirnya sudah keluar dari hidup kita tanpa Roh Kudus. Kalau tubuh tanpa Roh Kudus, roh itu mati. Jangan sampai mati rohani. Ya, dulu ada nyanyi yang berkata, jagaku seperti biji matamu, jangan biarkan aku mati rohani. Tanpa sadar dengan keadaan dunia yang kelihatannya makin gemilang, itu membuat banyak kehidupan rohani orang Kristen malah mati. Ya, malah mati. Jadi kita perhatikan, Tuhan pesan kita jangan hidup tanpa Roh Kudus. Ini peta zaman. Jadi Adam sampai Abraham, Abraham sampai kedatangan Yesus pertama kali, dan kedatangan Yesus pertama sampai yang kedua nanti ada juga 2000 tahun. Total 6000 tahun. 6000 tahun sama dengan 6 hari di hadapan Tuhan. Petrus mengatakan sebab 1 hari bisa jadi 1000 tahun, 1000 tahun 1 hari di hadapan Tuhan. Dan itu masa kerja Tuhan. Sekarang kalau saudara tanya saya, di mana kita berada? Saya kira dia sudah berada, kita ini titik-titik terakhir. Kalau jam itu sudah mau gelap, jam-jam 5, setengah 6, ya jam 6 sekarang kota kita ini gelap. Ya, itu sudah di titik-titik terakhir. Jadi pesan Tuhan, jangan hidup tanpa Roh Kudus di zaman Roh Kudus. Karena zaman Adam sampai Abraham itu zaman Allah Bapa. Zaman Abraham, zaman Adam sampai zaman Abraham. Dari Abraham sampai zamannya Yesus, itu zaman Allah Anak. Dari zaman Yesus datang pertama kali dan kedua kali, itu zaman Roh Kudus, zaman gereja. Inilah zaman Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus jangan didukacitakan. Kalau Roh Kudus didukacitakan, dia akan keluar. Dan wahai orang yang ditinggalkan Roh Kudus. Ya, kita ini setelah ditebus oleh darah Tuhan menjadi bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Allah di dalam Roh. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Ya, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, ya. dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, jadi kita tidak sembarangan dengan hidup ini, aku mau begini, aku mau begitu. Karena ini bukan milik kita. Milik yang sudah dibeli oleh darah Yesus. Miliknya Tuhan. Menjadi tempat kediaman Allah di dalam kita melalui Roh Kudus. Jadi kalau kita ini tidak ada Roh Kudus, mati. Rohnya mati. Dulu kita tidak mengenal Tuhan, kita hidup dalam dosa. Kita adalah tubuh yang mati. Kalau saudara jalan di mall, jalan di jalan,
Itu betapa banyaknya manusia nampak hidup tapi orang mati di hadapan Tuhan. Tidak mengenal Tuhan. Atau jadi orang Kristen tapi tidak pernah dilahirkan kembali. Tidak pernah jadi orang percaya yang dibaharui Tuhan. Jadi itu mayat-mayat yang hidup. Ya. Nah, apa tugas kita untuk mayat-mayat hidup? Bangkitkan. Hidupkan. Bagaimana caranya? Jadi saksi. Beritakan Injil, berbicara dengan mereka. Mungkin kita tidak kenal. Mungkin kita di meja sebelah kita tidak kenal. Kalau makan-makan, ya, coba disapa, coba ajak omong. Nah, kalau sudah mulai, jadilah pembicaraan, kita bisa bersaksi. Itu sekeliling kita. Mungkin juga di dalam rumah kita. Ada anak kita, ada keluarga kita, ada sepupu kita, ada, ya, mereka hidup tapi mati. Masa ada kasihan sama mereka? Ya, ini tugas kita, tanggung jawab kita. Sedikit orang yang mau menyerahkan hidup jadi pelayan Tuhan. Tapi Tuhan panggil kita jadi penginjil. Beritakan Yesus. Beritakan tentang pertobatan, beritakan tentang apa ya. Tapi di samping itu, saudara, kelakuan hidup kita harus benar. Suratnya Kristus yang bisa dibaca orang. Nah, itu orang jadi orang percaya, orang bertobat, kemudian lahir baru. Itu jiwa-jiwa yang kita menangkan. Nanti waktunya tiba, Tuhan memberikan kita mahkota sukacita, mahkota kegirangan. Nanti ketemu sama Dia. Wah, kalau bukan kamu, saya di neraka itu. Coba. Tapi banyak kali kita cuma memperhatikan apa ya, dunia. Kita mau mengaruh keuntungan banyak-banyak, tapi kita tidak bicara tentang Kristus. Sangat disayangkan. Itu sebabnya Tuhan bilang, hendaklah kamu hidup penuh dengan Roh Kudus. Jangan duka citakan. Karena orang yang hidupnya sudah tidak ada Roh Kudus, itu awalnya mendukakan. Kalau dia didukakan, maka dia keluar. Roh Kudus akan keluar. Kita mau baca Efesus 4 ayat 29 lebih dahulu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, Ya. tetapi pakailah perkataan yang baik Ya. untuk membangun, Ya. di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi perkataan kita harus didengar oleh orang dan membuat kasih karunia hidup dalam dirinya. Itu perkataan yang hidup, perkataan kesaksian. Jangan bicara kotor. Ya, jangan berdusta. Ya. Apa yang dikatakan benar, itulah benar. Ya, di atas ya. Lebih daripada itu, kalau kita berdusta, itu sudah salah. Jangan juga berbicara kotor seperti orang dunia berbicara. Lanjut. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan mendukakan Roh Kudus menjelang apa? Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Menjelang hari penyelamatan. Makin dekat datangnya Tuhan, makin kita sadar kita berada di zaman yang dekat hari Tuhan, akhir zaman. Makin harus kita penuh dengan Roh. Jangan mendukakan. Ya. Jangan mendukakan, sebab inilah dekat hari penyelamatan. Bagaimana caranya? Roh Kudus meninggalkan kita dalam didukacitakan. Ayat selanjutnya dibaca. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Ya. Demikian pula segala kejahatan. Nah, ini semua mendukakan Roh Kudus. Segala kepahitan, geram,
ya, kemarahan, pertikaian. Terus, Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, ya, penuh kasih mesra, Ya. dan saling mengampuni, ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. ya. Lalu itu berikutnya temanya, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan lagi hidup dalam kegelapan. Suami gelap, istri gelap, tidak terbuka. Padahal suami itu harus menjadi surat terbuka bagi istrinya. Dan istri harus menjadi surat terbuka bagi suami yang bisa dibaca. Tidak boleh ada gelap. Tidak boleh ada sesuatu yang disimpan. Suami harus tahu apa yang dilakukan istri, dan sebaliknya kelakuan seorang suami, istri pun harus tahu. Itu surat terbuka. Ya. Jadi hati-hati dengan hidup kita ini. Jangan tanpa Roh Kudus. Bagaimana bisa sudah tidak ada Roh Kudus? Artinya tanpa Roh Kudus meninggalkan kita. Nah, bagaimana Roh Kudus meninggalkan? Didukacitakan dulu, baru dia tinggalkan. Raja Saul itu orang yang ditinggalkan Roh Kudus. Matinya bagaimana? Bunuh diri. Itu perjanjian lama. Di perjanjian baru, Yudas Iskariot itu matinya juga bunuh diri. Waktu dia dipanggil oleh Tuhan jadi murid, jadi rasul, salah satu calon dari 12 orang ada di Yudas. Tapi dia mendukakan Roh Allah. Apa sebab? Dia mencuri uang dari kas yang dipegang. Ada kepercayaan. Dia bendaharanya, tapi dia mencuri. Ya, dari kas yang dipegang. Injil Yohanes 12 mengatakan dia mencuri. Tidak bisa dipercaya. Akhirnya karena cinta uang yang merupakan akar segala kejahatan, dia menjual gurunya ini 30 keping perak. Dan akhirnya Yudas akhirnya menyesal, dia gantung dirinya, mati. Saul dan Yudas matinya sama, bunuh diri. Akarnya apa? Ya, kalau kita baca, memang Saul itu juga adalah raja yang dilantik. Dari awal dipenuhi Roh Kudus, kemudian dia tidak taat karena hatinya terpikat dengan Raja Agag, hatinya terpikat dengan begitu banyak kekayaan kambing domba yang seharusnya Tuhan bilang tumpas, tapi tidak ditumpas. Ini bahayanya dunia akhir zaman, memikat. Padahal apa yang bisa memikat itu sementara akan lenyap, tidak ada apa-apanya. Asal ada makan, asal ada minum, asal ada pakaian, cukup. Jangan khawatir akan hidupmu. Hidup manusia apa toh? Seperti uang, tidak ada apa-apanya. Carilah Tuhan selama kamu hidup. Ini yang penting. Ya, jangan duka citakan. 1 Samuel 16 ayat 14. Perhatikan dengan Raja Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Ya. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, Raja Saul sekarang sudah Tuhan lalu Roh Kudusnya meninggalkan. Ditinggalkan. Dan sekarang akibat sudah hidup tanpa Roh Kudus, roh jahat. Ganti Roh Kudus, roh jahat. Lanjut dibaca.
Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, Ya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. roh yang daripada Allah, roh jahat. Tidak pernah Allah membuat ada daripadanya ada roh jahat. Tetapi terjemahan kalau yang baik adalah roh jahat yang diizinkan Allah. Itu mengganggu kepada Raja Saul. Sama dengan iblis yang mau mencobai Ayub, karena Tuhan memuji Ayub. Ya, Tuhan bilang, adakah orang seperti Ayub yang takut akan Tuhan? Nah, iblis bilang apa? Iblis ini pendakwa, penuduh. Iya, karena engkau memperkaya dia, engkau berkati dia toh. Coba angkat itu kekayaan, kalau tidak dia menghujat. Ya, Tuhan bilang apa sama iblis? Silakan, tapi tidak boleh jauh. Ya, iblis masuk. Ini Saul, roh jahat diizinkan mengganggu. Bukan roh jahat berasal dari Allah, tidak mungkin. Allah yang maha baik, Allah yang maha suci, Allah yang maha benar, tidak mungkin dari dia berasal ada roh jahat. Tapi dia izinkan. Seperti Ayub, dia kasih izin setan, ayo jamah segala yang dipunyainya. Tapi dia kasih batasan, tidak boleh jamah tubuhnya. Itu Tuhan punya pagar perlindungan untuk kita. Asal kita hidup seperti Ayub, takut akan Tuhan. Belajar menghormati, mengasihi Tuhan. Ada pagar-pagar yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tidak sembarangan. Ya, kita baca sekarang 1 Samuel 10 ayat 6 mulai. Dan ayat 9. Mari kita baca, perhatikan. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Roh Tuhan akan berkuasa atas engkau. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, Ya, dan berubah menjadi manusia lain. kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia akan berubah jadi manusia lain. Manusia apa? Baru. Dulu omongnya 100 kata, 99 dusta. Sekarang tidak. Itu manusia baru. Salah omong, aduh maafkan aku Tuhan, ampuni. Dia sudah mulai hidup dengan roh Tuhan. Ada rasa takut kepada Tuhan. Takut yang mengandung hormat. Bukan takut seperti takut apa ya, sakit, takut mati, tidak. Takut dan kagum kepada Bapa di surga yang maha baik. Sehingga kita tidak mau menyakiti. Ya. Lanjut dibaca. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, Ya. lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, Ya. sebab Allah menyertai engkau. Nah, kalau Allah menyertai kita, siapa lawan kita? Kalau Roh Kudus ada dalam kita, siapa lawan kita? Ya, Allah yang maha besar ada di dalam kita. Hargai tubuhmu. Bukan hanya untuk dipercantik, dibikin bagus sedemikian rupa. Ya, ada banyak sekarang orang latihan apa itu? Jin apa ya? Gitu ya, bikin besar, betul. Ya, ya boleh-boleh saja. Ya, bukan dilarang. Tapi kita mesti menghargai ini. Ini tempat kediaman Allah. Tidak boleh dibuat untuk permainan dosa. Tidak boleh hanya untuk menikmati kedagingan, kemewahan. Bukan itu tujuan Tuhan. Permuliakan Tuhan dengan tubuh ini dan dengan roh yang ada pada kita yang hidup. Lanjut dibaca dulu ini. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, Ya, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu
untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Ya. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ya. Ayat 9. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Ya. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Sudah orang dipenuhi Roh Kudus jadi manusia lain. Jadi manusia lain. Saudara perhatikan, apa sebabnya Saul ini akhirnya ditolak oleh Tuhan? Dia punya karunia Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Dia tidak menjaga hidupnya. Nanti kalau kita baca sebentar, apa sebabnya? Karena buah rohnya tidak ada. Tanda kepenuhan Roh Kudus pada seorang, dia melahirkan buah roh. Kita jangan terpaku oleh karunia-karunia Roh Kudus. Banyak orang Kristen terpengaruh dengan karunia Roh Kudus. Ada manusia hamba Tuhan punya karunia Roh Kudus. Punya karunia ini, karunia penuh, karunia apa saja. Banyak orang kagum. Hebat dia, fasih dia, apa dia. Oh, hebat. Tapi lihat buah rohnya. Buah roh itu hidup. Nggak ada artinya karunia Roh Kudus tanpa buah Roh Kudus. Ya, katanya Matius 7, bukan orang seru-seru namaku, bernubuat, mengusir setan, punya karunia. Ya, itu yang berkenan pada Tuhan, tidak. Tapi orang yang melakukan perintah Tuhan. Pada hari terakhir Tuhan bilang, aku udah kenal kamu. Celaka sudah. Dunia tepuk tangan. Gereja Tuhan harus hati-hati dengan yang namanya, minta maaf ya, saya juga hamba Tuhan. Yang namanya tanda petik, hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Dipakai hebat, ngomong hebat, bicara hebat, khotbah hebat. Buahnya, lihat hidupnya. Ya, buah roh ini yang menentukan orang itu penuh Roh Kudus. Orang itu dihuni Roh Kudus. Bukan hebatnya. Ya, oh hebat ini kalau dia khotbah. Oh hebat ini kalau dia pimpin pujian. Wah, luar biasa ini. Bukan itu, saudara. Bagaimana hidupannya? Buah-buah rohnya. Ya, kamu tidak melakukan perintahku, kata Tuhan. Yang melakukan perintah Tuhan itu buah-buah hidupnya, buah ketaatan. Ada buah rohnya, bisa dilihat. Jangan tertipu ya di akhir zaman. Jangan cari karunia-karunia, cari buah. Tuhan jalan di pinggir jalan. Lapar dia, manusia kan. Yesus itu manusia, 100% manusia. Waktu dia datang ke dunia pertama kali, dia adalah manusia yang bisa lapar, bisa haus, takut dengan maut. Waktu mau disalib, sampai darahnya itu seperti keringatnya seperti darah. Kalau boleh Bapak, dilalukan maut ini, tapi kehendakmu yang jadi, bukan saya. Baru dia minum anggur asam di atas kayu salib. Dia manusia biasa. Dia bisa lapar. Ya, Allah yang menjadi manusia. Saudara harus pegang kuat-kuat prinsip ini ya. Saya selalu ajarkan jemaat, pegang kuat-kuat.
Allah pernah menjadi manusia dalam Yesus. Karena roh antikris itu tidak mau percaya, tidak terima itu dia. Jadi hati-hati. Ya. Dia lapar, dia lihat, wah ini dari jauh, daunnya rindang, banyak daunnya. Setelah dia hampiri, tidak ada buah. Cuma daunnya saja. Buahnya tidak ada. Terkutuklah pohon ara ini. Mulai sekarang tidak ada buah lagi. Mati seketika pohon ara di pinggir jalan. Kalau saudara tanam pohon rambutan, pohon mangga, yang saudara cari apanya? Daunnya banyak. Daun-daun bolehlah untuk sebentar kalau panas berteduh. Tapi saudara mau cari apa? Buah. Kalau kita ditanam di bait Tuhan, kita ditebus Tuhan, kita diberi karunia-karunia, kita diberkati Tuhan dengan Roh Kudus. Apa yang dicari Tuhan? Buah hidup kita. Dalam Lukas itu cerita tentang pohon ara yang tidak berbuah. Sudah 3 tahun ditanam di kebun anggur, tempatnya spesial. Kalau tadi itu pohon ara di tepi jalan, sebab pohon ara itu bisa berbuah, bisa hidup di pinggir jalan, tidak usah diranting, tidak usah tidak perlu. Tapi pohon ara ini ditaruh di tengah-tengah kebun anggur, tempat spesial. Saudara tahu siapa itu sebenarnya? Kita ini seperti pohon ara. Bangsa Israel itu aslinya. Kita ini apa sih? Bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, bangsa kafir. Bangsa yang tadinya tidak mengenal Tuhan. Tapi karena bangsa Israel yang sampai hari ini masih belum menerima Kristus, Yesus sudah datang, ditolak, disalibkan. Ya, maka Tuhan beralih ke kita. Israel itu dipotong dan Tuhan datang kepada kita bangsa kafir. Kita ini seperti carang yang dikasih masuk, dicangkok. Apa yang ditunggu? Buah. Kalau carang yang dicangkok tidak berbuah, potong. Carang asli saja tidak menghasilkan buah, dipotong. Apalagi kita, cuma tempel. Jadi sebenarnya Tuhan cari apa? Buah roh. Bukan karunia roh. Buah roh itu hidup dari orang yang penuh Roh Kudus. Tidak bisa salah. Orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, itu pasti berbuah-buah lebat dengan Roh Kudus. Hidupnya pasti disucikan oleh Tuhan. Jadi kita mesti memperhatikan hal ini. Perhatikan kemurahan Tuhan. Dan juga kekerasan Tuhan. Kata kitab Roma. Baca ya. Nah, supaya kita ngerti bahwa ini bukan saya yang omongnya. Cuma saya menyampaikannya oleh Roh Kudus yang menuntun saya, menolong. Ya, di dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Ya. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, Ya. melainkan akar itu yang menopang kamu. Ya, terus. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Ya. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Ya. Dan kamu tegak tercacat karena iman. Ya. Janganlah kamu sombong, Nah, tetapi takutlah. takut akan Tuhan.
Terus, Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. ya, Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah kemurahan Allah. dan juga kekerasannya. Nah, Tuhan itu murah hati, tapi ada batas. Itu karet, kalau ditarik 1 kali, tarik 2 kali, tarik 3 kali, 10 kali, 20 kali, akhirnya bisa putus. Jadi jangan mempermainkan kasih Tuhan. Jangan mempermainkan belas kasih Tuhan yang membuat kita tidak hidup yatim piatu. Waktu Tuhan Yesus mati tersalib, selesai, dia bangkit, dia naik ke sorga. Tapi dia tidak tinggalkan kita yatim piatu, kata Injil Yohanes. Dia mengutus Roh Kudus ganti dia ada di dunia. Jadi siapa itu Roh Kudus? Yesus, itu gantinya Yesus. Kalau zaman dulu Yesus ada di Tiberias, cuma di situ secara fisik. Dia tidak bisa sekaligus ada di tempat lain. Buktinya apa? Waktu Lazarus sakit, Yesus ada di mana? Ada di tempat lain. Maria kirim berita, saudaraku Lazarus sakit, datang cepat-cepat. Tapi Yesus menunda datangnya. Dia tidak langsung ada di sana. Ya, tapi sekarang Yesus ada di sini. Makin banyak jemaat Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Itulah kehadiran Tuhan. Saya perlu rindu penuh Roh Kudus, penuhi saya Tuhan. Jangan puas hanya jadi orang percaya. Harus saya dipenuhi Roh Kudus. Dan sesudah penuhi Roh Kudus, jangan sampai roh itu meninggalkan. Jangan tanpa Roh Kudus, apalagi ini dekat finish kedatangan Tuhan. Sangat singkat kedatangannya. Tadi saya bacakan itu di 1 Samuel pasal 10. Mari kita kembali sana. Bagaimana waktu Saul ya dipenuhi Roh Kudus. Dia jadi manusia lain. Alkitab mengatakan 1 Samuel 10 ayat yang ke-9. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, Ya. maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Ya. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ya. Ketika mereka sampai di Gibeah dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Ya. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Ini penuhi Roh Kudus. Orang pikir, wih, Saul menjadi nabi. Ya, dan dipenuhi Roh Kudus. Dia bisa bernubuat, dia bisa apa saja. Ya. Jadi karunia Roh Kudus membuat seorang hebat kelihatan, tapi jangan tertipu. Lihat buah rohnya. Ya, belajar itu ya. Pohon itu dikenal dari apa? Dari apa? Buah. Tidak mungkin salah. Pohon itu dikenal dari buahnya. Buahnya itu menentukan pohonnya. Jadi jangan cuma daunnya banyak. Tuhan tidak senang. Bahkan seringkali daunnya itu yang dipangkas habis. Dikurangi daun supaya makin banyak buah. Kadang-kadang kegiatan kita dasarnya apa? Harus dasarnya semua dari apa? Dari hidup yang mengerti, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Keluar buah-buah roh. Tugas yang dipercayakan kita sebagai pelayan-pelayan apa? Itu tanggung jawab kita lakukan dengan baik. Bukan setengah hati. Ya.
Kalau setengah hati itu bukan dari Roh Kudus. Daging ini separuh-separuh. Makanya hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-9, 10 sekarang, ya, seperti Nabi di tengah-tengah. Sekarang kita baca lebih dahulu, ya, ayat 13 sampai 14. Setelah habis ia kepenuhan seperti Nabi, Ya. pulanglah ia. Ya, Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, ya, "Dari mana kamu?" Jawabnya, "Mencari keledai-keledai itu." Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. ya, Kemudian paman Saul itu berkata, "Coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu." ya, Kata Saul kepada pamannya itu, "Terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, ya. tidak diceritakan kepadanya." Jadi soal tugasnya keledai yang dicari itu yang dicerita. Tapi perihal dia dilantik oleh Samuel, Raja Saul ini tidak bicara. Banyak kan orang gembor-gembor, wah aku gini, aku begini. Ini tidak. Rendah hati. Ini ciri khas orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau orang sudah mulai tidak ada Roh Kudusnya, sombongnya itu nomor satu naik. Ini rendah hati, tak diceritakan tentang urapan Roh Kudus, ya, dituangkan dari buli-buli. Nah, tuang minyak ke atas kepalanya, pelantikan menjadi raja, tidak diceritakan. Inilah orang yang manusia baru, buah roh, kerendahan hati muncul. Ya, kalau kita baca ayat yang ke-22. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, "Apa orang itu juga datang kemari?" Ya, Jawab Tuhan menjawab, ya, "Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. ya, Berlarilah orang ke sana dan mengambil dari sana, dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi Ya. daripada setiap orang sebangsanya." ya, Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? ya, Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." ya, Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, Ya. "Hidup raja." hidup raja. Terus, Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, ya, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. ya, Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. ya. Jadi orang ini, ya, setelah diurapi, dicari, ada sembunyi di situ, tidak memunculkan diri. Tidak juga cerita tentang hal yang dialaminya, dilantik jadi raja sama pamannya. Tapi sayang sekali, sayang, Raja Saul ini cuma 2 tahun. Dengar-dengarannya, ya, urapannya. Sesudah itu mulai apa? Tinggi. Karena kalau orang sudah duduk di atas, diberkati, hati-hati jangan jatuh. Orang duduk di bawah tidak jatuh di lantai. Orang atas pasti jatuh kalau tidak hati-hati. Akhirnya disuruh apapun, Tuhan berbicara melalui Nabi Samuel, pesan tumpas Raja Agag, tumpas ini, tumpas itu. Kesalahan yang dibuat oleh Daud adalah dilakukan Saul 2 hal. 1, dia merasa bisa mengambil posisinya Nabi
karena dia raja. Kedua, dia tidak dengar-dengaran, tidak taat. Inilah yang membuat dia jatuh, sehingga roh jahat menguasai hidupnya. Roh Kudus pergi, pindah ke siapa? Ke Raja Daud. Raja Daud pun hampir Roh Kudus pergi. Dia jatuh dengan istrinya Uria, Batseba. Kemudian dia sadar ditegur oleh Nathan, dan dia memperbaiki, dia turun dari singgasananya, dia bilang, Tuhan ampuni saya. Satu permohonannya, jangan ambil rohmu, jangan ambil hadiratmu Tuhan. Sebab dia lihat bagaimana orang yang hidup tanpa Roh Kudus seperti Raja Saul. Waduh, diganggu roh jahat, Daud harus main kecapi di sampingnya sampai roh jahat itu keluar. Ya, jadi hati-hati, jangan hidup tanpa Roh Kudus. Mengawalinya dengan mendukakan Roh Kudus dengan tidak taat. Kita baca itu ya, supaya kita tahu, ngerti. 1 Samuel 13 ayat 9 sampai 12. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Ya. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, Ya. maka tampaklah Samuel datang. Ya, Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. ya, Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. ya, Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. ya, Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. ya, Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. ya, Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. ya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Bodoh kamu. Posisinya dia raja, bukan nabi. Zaman dulu seperti itu, perjanjian lama. Jadi dia punya tugas pelayanannya, urapannya bukan seperti Nabi Samuel. Dia urapan menjadi seorang kepala pemerintahan. Bukan dia mempersembahkan korban seperti seorang nabi. Tidak boleh. Tapi dia ambil alih. Karena itu kita mesti berhati-hati. Mari kita tahu tempat kita di mana. Di dalam tubuh kita ini letaknya di mana. Ya, jangan sembarangan. Lanjut. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu Ya, yang diperintahkannya kepadamu. ya, Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. ya, Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. ya. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Siapa itu? Raja Daud. Tapi Raja Daud juga jatuh. Ya. Akhirnya Raja Daud jatuh, ditegur Nathan, dia bertobat. Dia berkata dalam Mazmur 51, jangan ambil rohmu Tuhan. Itu yang ditakuti. Sebab dia lihat Raja Saul kehilangan Roh Kudus. Jadi lebih jahat. Kalau seorang pernah melayani Tuhan, pernah sungguh-sungguh dengan Tuhan, kemudian meninggalkan jalan itu, meninggalkan apa yang dipercayakan Tuhan, roh Tuhan itu diambil. Dia jadi manusia lebih rusak. Jadilah orang yang setia melayani sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang. Itu yang harus kita buat. Ya, kepercayaan besar, kepercayaan kecil, Tuhan tuntut kesetiaan. Kesalahan Saul yang kedua, mari kita baca 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang,
kalahkanlah orang Amalek, Ya, tumpaslah segala yang ada padanya, ya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. ya, Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, ya, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, ya, lembu maupun domba, ya, unta maupun keledai. ya. Ayat yang ketujuh. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek, mulai dari Hawilah sampai ke Syur, yang di sebelah timur Mesir. Ya. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup. Apa cocok perintah Tuhan tadi di ayat 3? Tumpas semua. Jangan biarkan hidup orang Amalek. Artinya dia tidak taat. Tidak melakukan perintah Tuhan. Itu mendukakan Roh Kudus. Terus, Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. ya, Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag, ya, dan kambing domba, dan lembu-lembu yang terbaik, ya, dan tambun, ya, pula anak domba yang segala yang berharga. ya, Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga yang buruk, nah, itulah yang ditumpas mereka. Tuhan perintah tumpas, dia tidak tumpas. Ayat 10. Baca. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, Ya, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. ya, Maka sakit hatilah Samuel, Ya. dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. ya. Ayat 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, Ya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. ya. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ini show-nya dia. Aku melaksanakan firman, padahal tidak. Sekali kita begitu toh. Ini atasan ambil hati, padahal tidak benar. Memuji dengan mulut tapi hatinya lain. Hati-hati. Ya, lanjut. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku, Nah itu. dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Ya, Jawab Saul, semuanya itu di bawah daripada orang Amalek, ya. sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan Ya. lembu-lembu yang terbaik. Rakyat bukan dia. Semua ditimpakan rakyat. Rakyat bukan saya. Jadi kalau kita salah, kita yang salah. Bukan orang lain salah. Kalau istri saya salah, saya yang salah. Istri saya kurang beritahu, salah begini. Tidak boleh begitu. Ya. Tapi ada kalanya kita yang salah, jangan bilang istriku yang salah. Rajanya salah, rakyatnya yang dituduh. Coba. Ya, terus Dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. ya, Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. ya. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, Ya. telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Diurapi Tuhan dengan minyak dari buli-buli. Jadi raja, penuh dia dengan roh. Awalnya penuh. Tapi tidak taat. Apa sih yang menarik? Itu kambing domba. Kekayaan yang banyak. Jadi hati-hati. Kalau sudah kaya jangan tinggi hati. Tetap saja rendah hati. Jangan terikat itu. Melainkan terus terikat dengan Tuhan. Nah di sini salahnya Saul. Akhirnya roh Tuhan meninggalkan dia. Ya. Nah coba kalau kita baca ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, Ya. dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Degil itu keras hati. Jadi jangan keras hati.
Kalau Tuhan tegur kita, rendah hati. Ya, jangan marah, jangan sombong. Terus, Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. lalu 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Roh Tuhan telah mundur. Hidupnya Saul tanpa Roh Kudus. Wow, hidupnya Saul. Yudas sama. Yudas juga dipanggil menjadi murid Tuhan, pegang uang kas. Ya dah. Semua sama. Sama, Saul itu juga inginnya itu kekayaan, kambing domba itu kekayaan mereka dulu. Sama, jatuh. Ya, kalau Tuhan berkati kita bisa punya lebih, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan ini menggantikan Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan kedudukan kita bekerja, tetap rendah hati. Ini semua kan Tuhan yang angkat saya, Tuhan tolong. Jangan tinggi. Orang yang tinggi hati pasti dijatuhkan, tidak mungkin tidak. Ya, nah Saul, Yudas sama. Yudas itu apa? Gara-gara apa? Suka curi uang dari kas. Cinta uang akar segala kejahatan. Cinta, uang tidak salah. Cinta akan uang, akar segala kejahatan. Nah, jadi dia curi dari kas, terakhir dia jual gurunya. Bukan 30 keping emas, tapi perak saja. Betapa tamak serakahnya ini. Matinya sama. Raja Saul bunuh diri. Dia suruh prajuritnya tikam. Prajuritnya tidak mau, sebab dia raja. Ya, akhirnya dia tancapkan itu pedang, dia lompat, plak, langsung mati. Yudas matinya apa? Sama, gantung diri, jatuh mungkin ada pedang situ dia terburai ususnya keluar. Dua-dua sama. Anda mendengar ini, kita hati-hati di akhir zaman. Saya baca ini saya juga takut. Saya terus bilang, Tuhan jangan saya berbuat seperti itu, menyakitkan. Daud yang dibeli dengan berkenan kepada Tuhan, hampir, hampir. Tapi dia bilang, jangan ambil rahmat Tuhan, baharui aku. Saudara baca di Mazmur 51. Ya, nggak baca ya, supaya kita semua tahu. Mazmur 51. Dia berteriak kepada Tuhan. Lalu dia jatuh dalam dosa. Ayat 3 dulu. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Ya, Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. ya, Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, ya. dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ya, Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, Ya, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. ya, Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, ya. dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Daud tidak mau hidup tanpa Roh Kudus. Jangan ambil Roh Kudus ini, Tuhan. Jangan ambil, karena Roh Kudus itu adalah hadirat Allah. Saudara dan saya sebagai orang percaya harus merasakan hadirat Tuhan dalam hidup. Dan itu jaga Roh Kudus. Saudara jangan sembahyang ngantuk. Sembahyang dalam hadirat Tuhan. Jangan tidur.
hadirat Allah. Pujian Tuhan, penyembahan, main musik, main kecapi. Kita perlu hadirat Tuhan. Ini yang dimohonkan. Jangan ambil hadiratmu, jangan ambil rohmu. Kalau hidupnya tanpa Roh Kudus, bahaya, mati. Saul bunuh diri. Siapa lagi? Yudas Iskariot bunuh diri. Ya. Sekarang Salomo dengan cepat. Ini juga jatuh. Habis ya. Habis. Karena apa? Perkara apa semua kalau kita simpulkan. Nah, coba. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7. Ini awal dari kehidupan Raja Salomo. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Ya. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ya. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Ya. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Itu awalnya Raja Salomo mengandalkan Tuhan. Dia minta hikmat dari Tuhan. Tapi setelah dia diberkati, penghasilannya menjadi banyak. 666 talenta 1 tahun. Banyak itu saudara. Tolong dibaca. 1 Raja-Raja 10 ayat 14 dan 15. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Ya, bukan main kan penghasilannya. Berapa tadi dikatakan? 666 talenta. Banyak itu. Kaya dia. Saking kayanya, gayanya beda. Sampai Ratu Negeri Seba dari jauh mau datang lihat hikmatnya Salomo. Tapi sayang, dia tidak jaga. Itu ya. Raja itu, hukum raja, tidak boleh banyak harta. Tidak boleh banyak wanita. Tidak boleh banyak. Nah, ini hati-hati. 3 harta, tahta yang membuat dia sombong, lupa diri, wanita. Waktu dilantik jadi raja, seorang raja punya hukum raja. Dan itu selalu harus ada di sampingnya kitab hukum. Apa itu kitab hukum buat kita? Alkitab ini harus selalu ada di samping kita. Alkitab adalah firman Allah yang selalu mengingatkan kita untuk sadar siuman hidup kita. Berhati-hati. Ya, tolong kita baca itu dulu. Ulangan 17 ayat 14 sampai ayat 20, tidak usah baca semua. Ya. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu, raja yang dipilih Tuhan, perhatikan, yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu, haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda. Oh, ini banyak kuda, mengandalkan kekuatan kuda, hawa nafsunya, terus
Dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir Ya. untuk mendapat banyak kuda. Ya, Sebab Tuhan telah berfirman kepadaku, ya. janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Yang kedua, Juga janganlah ia mempunyai banyak istri. kenapa Raja Salomo punya banyak istri? Baginya banyak. Ialah jatuh, wanita, tahta, harta. Oh, ini cuma raja yang harus hati-hati. Kita, ya, kalau tambah hartamu, tambah semua itu, kedudukanmu, naik pangkatmu, ya hati-hati. Ya. Nah, ayat 18. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada Jadi imam-imam itu orang harus Lewi. ada di samping raja mengingatkan. Alkitab harus menjadi peringatan untuk kita. Ya, Tuhan menolong. Kita baca, salah saya. Diingatkan Tuhan. Dengar khotbah, dibacakan. Bukan khotbah manusia, pendeta. Baca, salin dari sini. Akhirnya Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Jatuh. Roh Kudus meninggalkan. Karena itu hati-hati di akhir zaman. Akhir zaman ini manusia menjadi hamba uang, budaknya uang, mengejar uang. Uang, mencintai uang. Itu kata 2 Timotius 3. Ini akhir zaman. Jangan hidup tanpa Roh Kudus. Jangan duka citakan Roh Allah. Satu lagi yang saya tidak bisa selesaikan hari ini. Simson. Waduh, ini orang juga penuh dengan Roh Kudus. Apa yang membuat dia jatuh? Perempuan. Delilah. Jatuh. Ya. Dia mempermainkan urapan itu. Dia pikir Tuhan masih beserta dia, masih ada urapan. Ternyata sudah tidak. Ini peringatan Tuhan buat kita semua. Saya dan saudara, akhir zaman. Jangan sampai hidup tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, tanpa kasih. Kalau orang sudah tidak hidup dengan Roh Kudus, tidak ada kasih lagi. Kasih mula-mula sudah tidak ada. Ketika kasih mula-mula ada, kita jadi orang yang giat. Kita jadi orang yang berkenan pada Tuhan. Kita jadi orang yang rendah hati dan selanjutnya. Jangan malas beribadah. Jangan malas melayani. Ya, jangan malas Tuhan. Jaga itu. Tuhan tolong saya supaya kasihku kepada Tuhan tetap ada. Jangan begitu ada kesempatan, tidak ibadah, kita tidak ibadah. Jangan. Kejarlah ibadah di akhir zaman. Jangan kejar uang. Banyak orang kejar uang, kejar kedudukan, tahta, harta. Akhirnya apa? Wanita. Jatuh. Tuhan Yesus tolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Firman Tuhan sangat indah sekali. Memberi kekuatan. Memberikan kita gairah. Untuk berseru pada Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan saya. Jangan ambil rohmu. Jangan hidup tanpa Roh Kudus. Mari. Kau mau menyembah dia. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku.
hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu saudara. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jangan jadi manusia cinta uang. Ku buka hati mengejar harta kekayaan dunia. Ini mendukakan Roh Kudus. Mengasihi dunia. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jangan mengejar kedudukan, pangkat, sampai pun mendukakan Roh Kudus kita kejar. Itu kejatuhannya Raja Salomo, kejatuhan Yudas Iskariot, kejatuhnya Raja Saul. Apa sih ya? Itu kambing domba Raja Agag. Kita ada di dunia akhir zaman, di mana manusia semua mengejar untung, mencari uang, mencintai uang. Kalaupun bisa menyimpang dari imannya. Jamahlah kami, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu, buka hati untuk Roh-Mu, Roh-Mu Tuhan.
Tuhan. Haleluya. Buka hati Menyembahmu Yesus. Jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, Penuhi kami penuhi kami dengan kuasa amat tinggi. Buka hati untukmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Ke hatimu, jamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka hati saudara. Jangan biarkan Roh Kudus berduka. Kalau dia berduka, kita menyimpan akar pahit, kita menyimpan dosa, akhirnya dia keluar. Sedangkan waktu datangnya Tuhan sudah sangat singkat. Sangat-sangat singkat. Biar waktu Tuhan datang, kita seperti 5 darah yang bijaksana, yang penuh dengan Roh Kudus, bahkan limpah. Jangan jadi 5 darah yang bodoh, habis, tidak punya reserve, tidak punya persediaan minyak yang limpah. Harus hidup ke dalam kelimpahan Roh Kudus, menanti kedatangan Tuhan. Siapa yang belum dipenuhi Roh Kudus, minta Tuhan penuhi saya, baptiskan saya. Jadilah orang Kristen bukan hanya luarnya, nampak luarnya aktif, nampak luarnya ada di gereja, tapi nggak ada rohnya. Jangan terpaku karunia. Mari kita melihat buah roh dari seseorang. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tolong kami. Jika ada yang undur, mari kita ingatkan. Jangan mundur, pas mundur Tuhan datang. Jangan cuma ingin dilayani oleh manusia, tapi dilayani oleh Tuhan. Mari kita angkat itu roti lebih tinggi dari kepala. Hargai korban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada malam sebelum ia dikhianati, dijual 30 keping perak oleh Yudas. Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus. Makan dengan percaya dalam nama Yesus. Setiap kali kita makan roti dan minum cawan dari anggur ini, anggur dari cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang, dekat kedatangan Tuhan. Dengan makan perjamuan kita mengakui Yesus Allah pernah menjadi manusia daging. Angkat itu cawan.
lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan diambil cawan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kalau saudara percaya dalam nama Yesus, kita menyembah Tuhan. Buka hatimu, jangan duka citakan Roh Kudus. Daud berseru, jangan ambil rohmu Tuhan, baharui aku. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Jangan ambil rohmu Tuhan. Menyembahmu Yesus, jamahlah kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu, buka hati untuk rohmu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau mendukakan roh-Mu. Ampuni kami ketika kami salah. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan buang kami. Jangan ambil hadirat-Mu. Oh Tuhan Yesus, tolong kami. Jelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, kami hidup semakin dekat dengan Tuhan, bukan menjauh. Bukan meninggalkan jam-jam ibadah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita angkat tangan doa-doa. Ku buka hati. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terimalah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini, malam ini, sampai Maranatha, Ia datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati agar kita jadi berkat. Jadilah berkat. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama katakan amin.